Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube aku. Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan soal kiat-kiat dalam menulis esai LPDP. Sebetulnya aku punya penjelasan guys, aku punya penjelasan. Aku tuh dari kemarin udah bikin video yang itu full membahas soal esai aku, but it turned out very long ya. Dan juga videonya itu masih butuh banyak editing. Dan seperti yang kita ketahui bersama, ini besok banget udah bakal close pendaftaran LPDP batch kedua ini, sehingga aku pikir okay, let's make a shorter video based on my experience dan juga dari berbagai video yang aku tonton pada saat itu. Terus seperti namanya ya, jadi kalian harus menjelaskan kontribusi apa, komitmen kalian untuk kembali. Kalau aku pribadi kemarin memulai esaiku dengan judul yang menggambarkan esaiku secara keseluruhan. Aku awali dengan pengenalan diri, kayak siapa sih Ferin gitu. Dan di paragraf awal itu juga aku sampaikan nilai apa sih, value yang aku miliki dari aku kecil sampai akhirnya sekarang gitu, masih aku bawa sampai aku kerja. Mungkin kalian bisa ceritakan dalam latar belakang kalian di awal ya. Jadi di paragraf awal gambarkan sebetulnya kalian ini siapa, apa nilai yang kalian punya, dan kalian ceritakan secara runut. Kemudian aku jelaskan saat SD pengimplementasiannya seperti apa, SMP aku juga lakukan bagaimana, SMA, kuliah, bahkan sampai sekarang bekerja, itu pengimplementasian dari nilai yang aku anut itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Di samping aku juga ceritakan soal perjalananku secara akademik dan juga profesional. Di dalam esai aku sampaikan ketika aku di tahap menjelaskan pengalaman ketika kuliah misal. Nah itu aku jelaskan aku pernah organisasi juga, aku pernah kompetisi juga, apa aja, lomba di mana, posisinya apa yang kalian kontribusikan kepada sekitar melalui organisasi atau mungkin dari kompetisi itu, apa manfaatnya bagi diri kalian atau orang lain. Itu aku jelaskan semuanya di dalam esaiku. Selanjutnya, dalam hal kalian bekerja, itu juga kalian harus sampaikan tupoksi kalian dalam pekerjaan itu apa sih. Dan nantinya ketika kalian sudah masuk ke tahap mengenai pekerjaan kalian, nah kalian sampaikan apa sih mungkin saat atau masa yang membuat kalian semacam sadar kalau kalian butuh pendidikan lebih lanjut gitu. Nah kalau aku kemarin soalnya bermula dari profesi itu dan juga segala latar belakang yang aku miliki, nah aku tarik benang merahnya ke di dalam esai aku sampaikan ada turning point aku yang aku menyadari ternyata untuk melaksanakan tugasku itu memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang tertentu gitu, yang mana bisa diambil atau diwujudkan melalui pendidikan tinggi lebih lanjut. Dan setelah kalian sampaikan kalau kalian itu punya kebutuhan atas pendidikan lanjutan, kalian juga sampaikan pada paragraf selanjutnya pendidikan apa sih secara spesifik yang kalian perlukan gitu. Misalnya silahkan point out bidang tertentu yang relevan dengan latar belakang kalian dan juga profesi kalian tadi ya, yang ada urgensinya kalian untuk menempuh pendidikan lanjutan. Misalkan aku LLM di bidang human rights gitu ya, karena kaitannya dengan profesiku sebagai jurnalis itu banyak berkaitan dengan freedom of expression, freedom of speech, freedom of opinion gitu-gitu kan teman-teman, dan khususnya pasti freedom of pers gitu kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang lain boleh juga cari benang merahnya. Apa sih bidang yang relevan dengan background kalian? Dan kalau sudah, silahkan kalian sebutkan juga pada paragraf selanjutnya kampus mana yang menyediakan program yang kalian butuhkan itu tadi. Dan kenapa di kampus itu, dan apa alasannya sampai kalian memilih di program jurusan tertentu itu tadi. Itu kalian sampaikan secara details. Buat yang udah punya LOE mungkin gampang ya, tinggal satu kampus dan satu jurusan yang kalian tekankan. Tapi buat teman-teman yang belum punya LOE, automatically kalian harus menjelaskan ketiga kampus dan 3 jurusan yang kalian pilih. Bisa kalian point out mengenai
Misal ada mata kuliah yang relevan dengan kebutuhan kalian, dan tentunya ingat ya, kebutuhan ini juga harus ada kaitannya dengan kebutuhan Indonesia gitu. Kemudian mungkin kalian point out juga mengenai dosen, ada profesor tertentu yang dia relevan dengan apa yang ingin kalian kejar gitu, apa yang ingin kalian pelajari lebih dalam gitu. Lalu mungkin ada program-program tertentu yang bisa membantu kalian semakin memahami secara mendalam mata kuliah atau bidang-bidang tertentu yang memang ingin kalian pelajari nantinya. Dan kalau bisa juga kan lebih baik kalau kalian bisa point out kenapa ingin di negara tersebut, kenapa buat yang mau keluar negeri nih ya, kenapa kalian pilih negara tersebut, kenapa nggak di kampus lain atau di negara lainnya gitu. Kalian bisa ditambah dengan data ya, jadi masukkanlah data gitu. Misalkan kalian bisa masukin nih indeks negara tersebut terkait dengan bidang ini, memang dia di peringkat keberapa berdasarkan hasil riset dari apa gitu, atau survei dari publikasi apa gitu. Itu bisa disampaikan gitu ya teman-teman. Paragraf selanjutnya kalian silakan mulai menjabarkan soal rencana kontribusi kalian terhadap Indonesia. Jadi setelah kalian jelasin nih tadi ya soal latar belakang kalian, kemudian juga rekam jejak kalian, sampai akhirnya kalian sampaikan adanya urgensi kebutuhan terhadap ilmu tertentu, dan kalian bisa mendapatkan ilmu tersebut di kampus dengan jurusan tertentu, baru kalian masuk ke poin mengenai apa sih bentuk kontribusi yang komprehensif ingin kalian berikan kepada Indonesia dari ilmu yang kalian peroleh nantinya di bidang tertentu itu tadi. Aku itu dibikin jadi ada 3 poin utama untuk kontribusi yang ingin aku berikan ke Indonesia apabila aku meraih beasiswa LPDP gitu ya. Satu poin kontribusi itu aku bisa sampai 2-3 paragraf aku jabarkan karena secara lebih mendetail. Yang intinya tuh kalau aku kemarin ada terkait dengan publikasi, kemudian ada terkait dengan pendidikan berkelanjutan, sama satu lagi itu terkait dengan relasi internasional dan diplomasi gitu. Nah, ketiga hal ini aku jabarkan masing-masing berdasarkan rencana kontribusiku. Teman-teman silahkan kalian rancang kira-kira kalau kalian sudah memperoleh ilmu di bidang tersebut, di kampus yang kalian maksud juga, memangnya nanti apa saja yang hendak kalian berikan kepada Indonesia. Dan sebisa mungkin ketika kalian menyebutkan rencana kontribusi kalian, mungkin boleh kalian selipkan dengan data-data aktual gitu ya, atau memang pastikan dulu hal-hal tersebut itu ada relevansinya dengan kebutuhan negara. Jadi bisa kalian lihat visi jangka panjang Indonesia, atau mungkin juga kalian bisa riset dari berbagai berita yang beredar gitu ya. Apa sih yang Indonesia perlukan dari bidang yang ingin kalian pelajari. Itu teman-teman, itu harus kalian garis bawahi. Ada kalimat yang ibaratnya closing statement kalian itu mengandung satu penegasan kembali kali ya istilahnya, penegasan kembali soal mengapa LPDP harus memilih kalian gitu. Memangnya kontribusi yang kalian sampaikan itu memang akan seberdampak apa terhadap Indonesia gitu. Buat teman-teman yang punya latar belakang pendidikan tinggi hukum, saran dari aku adalah sebisa mungkin masukkan unsur-unsur hukum di dalam esai kalian. Kayak aku kemarin itu masukinnya kebetulan ketika menjelaskan soal profesi aku. Ketika aku menjelaskan mengenai tupoksi dari seorang jurnalis, aku selipkan di situ undang-undang pers, dan aku sampaikan beberapa pasal di dalam esaiku. Nah, saran dari aku buat teman-teman juga bisa diselipin pasal-pasal yang kiranya relevan nih di dalam esai kalian gitu. Itu pertama. Yang kedua, bisa juga memasukkan doktrin-doktrin atau mungkin bisa juga pemikiran ya dari tokoh-tokoh hukum di dalam esai kalian. Itu diselipin aja di part tertentu kiranya memungkinkan. Sebenarnya belajar dari esaiku kemarin, aku kalau ngebaca esaiku tuh bener-bener far from perfect teman-teman. Masih banyak banget yang harus dibenahi dan sebetulnya bisa dimaksimalkan lagi. Dan belajar dari pengalamanku kemarin, saran dari aku sebisa mungkin pokoknya masukin ya fakta-fakta yang ada, data-data lah ibaratnya ya,
di dalam esai kalian gitu. Khususnya untuk nge-point out ketika tadi ya kontribusi kalian itu silahkan dikasih pijakannya lewat data-data yang emang aktual gitu. Entah dari berita atau publikasi nasional maupun internasional. Itu masukin di dalam esai kalian biar semakin kuat gitu. Jangan lupa untuk memeriksa typo dari esai kalian, dan saran dariku itu bisa pergunakan Google Documents. Coba kalian copy dulu dari Words, kalian paste di Google Documents. Itu sangat helpful. Pasang aja language-nya ke bahasa Indonesia. Itu mereka bakal ngebantu ngecek kiranya ada typo dari penulisan kalian. Kurang lebih itu saran dan juga pengalaman sharing dari aku buat teman-teman. Semangat buat yang udah mulai melakukan pendaftaran LPDP untuk batch kali ini. Aku harap video ini bisa membawa lebih banyak pengetahuan dan insight buat teman-teman semua dan bisa bermanfaat. Kiranya masih ada pertanyaan, boleh banget kirim ke kolom komentar atau reach out aku di personal Instagram aku sama username-nya Ferinci. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video-videoku selanjutnya, hopefully. And I will see you guys next time on another video. Bye. Cheerio.